Sikap, ngomong. Sama dong, dari tadi sudah selesai doa. 1, 2, 3. Sikap. Dari salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asensi terlebih dahulu. Marcel, Hadir Pak. Mujana, Hadir Pak. Intan Putri, Hadir Pak. Reva, Hadir Pak. Wendy, Hadir Pak. Andre, Hadir Pak. Aji, Hadir Pak. Tania. Hadir Pak. Ketinggalan ya. Terlebih dahulu ketua kelas silakan dibagikan ini buku cetaknya terlebih dahulu. Silakan kalian buka di bab 5. Coba lihat. Bab 5 di terakhir. Bab 5. Ya. Sudah? Dan Sudah 14. 14. 3. Oke, kita hari ini menggunakan TV. Di sini Pak sudah menyiapkan materi kita pada hari ini, yaitu sekarang Pak sudah menyiapkan materi yang ke depan di bab 5, yaitu merawat keutuhan bangsa dan negara. Sebelum Pak menjelaskan, mau tanya kepada anak-anak sekalian, merawat keutuhan bangsa dan negara itu seperti apa? menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan. Lagi. Merawat keutuhan bangsa dan negara itu tanggung jawab kita bersama untuk Indonesia bersatu, berdaulat dan sejahtera. Contohnya seperti tadi, ya, gotong royong itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu dari maksud dari merawat keutuhan bangsa dan negara, yaitu tanggung jawab kita bersama untuk Indonesia yang bersatu, berdaulat dan sejahtera. Lanjut. Oke, keberagaman sebagai kekayaan di Indonesia. Lihat di sini, ini adalah apa contohnya? Di Indonesia terdiri 17.000 pulau, terbentang luas dari Sabang hingga Merauke, dengan kekayaan geografis yang luar biasa. Dari 17.000 pulau, apa kata ya? Pulau
Pulau Jawa, Pulau Jawa, apa lagi? Papua, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, apa lagi? Itu adalah contohnya. Nah, dari 17.000 pulau ada 1.300 suku suku bangsa di Indonesia, ya, dengan bahasa, adat dan tradisi unik membentuk mozaik budaya Indonesia. Oke, siapa yang bisa mencontohkan suku-sukunya? Seperti suku Jawa, ya, apa lagi? Suku budaya, ya. Sehingga kita menjadi satu semboyan, yaitu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu tujuan atau satu dua. Walaupun berbeda-beda suku, kita masih tetap satu tujuan atau satu dua. Itu adalah semboyan. Di sini ada semboyannya pemersatu bangsa di tengah keberagaman. Walaupun berbeda-beda pulau, walaupun berbeda-beda suku, adat, bahasa, ya, kita masih tetap satu tujuan. Oke, lanjut. Nah, di sini yaitu kedaulatan, keamanan, dan stabilitas. Ada 3, yaitu menjaga di Indonesia, menjaga kedaulatan wilayah. Kedua, mencegah perpecahan. Dan yang ketiga, yaitu stabilitas pembangunan. Nomor 1 yaitu menjaga kedaulatan wilayah. Itu kalau sudah kasih penjelasan contohnya, melindungi seluruh wilayah dari ancaman dan gangguan dari luar. Contoh di desa kita, kita harus melindungi, tidak boleh ada gangguan dari atau ancaman dari desa luar. Itu contohnya kita menjaga kedaulatan wilayah itu. Yang kedua, mencegah perpecahan, yaitu menghindari konflik etnis, agama, dan sosial yang merusak persatuan. Contohnya siapa yang bisa itu? Menghindari agar tidak jadinya saling menghormati kepercayaan, saling menjaga lisan agar tidak jadi perpecahan, agar menjadi tetap damai, tentram, dan tidak ada konflik di wilayah tersebut. Paham ya? Oke. Nomor 3 ada stabilitas pembangunan. Stabilitas pembangunan, negara yang aman dan stabil, memungkinkan pembangunan nasional berjalan optimal. Negara yang aman dan stabil, ya, memungkinkan pembangunan. Jadi pembangunan berjalan optimal itu transparan. Intinya transparan, yang bisa berdampak pada masyarakat umumnya. Itu maksud dari stabilitas pembangunan, yang tidak memicu ketidakadilan, itu agar dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.
umum. Lanjut ya. Oke. Nah, di sini ada tantangan di era global. Di situ ada 3. Satu, penyebaran hoax. Yang kedua, ideologi asing. Dan yang ketiga, literasi digital. Nomor 1, penyebaran hoax. Ya. Berita bohong di media sosial dapat memicu kebencian dan disintegritas bangsa. Sudah pernah dengar berita hoax? Pernah? Ada yang bisa mencontohkan? Ada yang bisa mencontohkan? Di media sosial? Contoh. Di desa Beringin Dalam sudah terjadi suatu perpecahan antar warga setempat. Nah, itu dipromosikan di media sosial. Setelah kita lihat di lapangan, itu ada atau tidak? Tidak ada. Itu artinya berita hoax. Itu yang tidak murni, ya, yang tidak sesuai dengan faktor keadaan di tempat. Itu ada arti dari hoax. Jadi jangan sekali-kali anak-anak sekalian memberikan berita hoax di media. Paham? Jadi itu tidak diperbolehkan. Oke, nomor 2, ideologi asing. Pengaruh paham yang bertentangan dengan Pancasila mengancam identitas nasional. Ideologi asing, pengaruh paham yang bertentangan dengan Pancasila mengancam identitas nasional. Nomor 3, literasi digital, verifikasi informasi sebelum menyebarkan adalah kunci menjaga persatuan di dunia maya. Intinya, verifikasi dulu apa yang kita mau masukkan dalam medsos. Oke, lanjut. Di sini ada wujud bela negara bagi pelajar. Nah, ini untuk anak didik sekalian. Nomor 1, belajar dengan tekun. Nomor 2, mengedepankan toleransi. Dan nomor 3, menjaga lingkungan. Oke, nomor 1, belajar dengan tekun, meraih prestasi untuk mengharumkan nama bangsa di kancah nasional maupun internasional. Seorang pelajar harus mengharumkan nama bangsa baik di kancah nasional maupun internasional dalam bentuk apa saja, nak. Boleh dari pencak silat, olahraganya, dari voli yang membawa nama bangsa, apalagi orang tua. Sampai ke tingkat nasional. Apapun bentuk olahraga, yang bisa membangun nama baik bangsa, bulu tangkis, badminton, tenis meja, itu juga bisa. Oke, nomor 2, mengedepankan toleransi, membangun dialog dan sikap saling menghargai dalam pergaulan sehari-hari. Intinya, toleransi kita itu harus adalah menjaga sikap kita agar kita dapat dihargai
dan menghargai orang lain. Itu arti dari sifat toleransi. Nomor 3, lanjut ya, yaitu merawat kebersihan lingkungan. Pak Kira sudah paham semua nih ya. Merawat kebersihan dan kelestarian alam sebagai wujud cinta tanah air. Seperti gotong royong tadi ya. Itu adalah merawat kebersihan. Paham yang ini ya? Dengan ayat sekaliannya. Oke, lanjut. Lanjut. Sudah ini. Oke, yang terakhir, menjaga generasi, menjaga bangsa. Ya. Indonesia keutuhan negara bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tanggung jawab kolektif atau bersama setiap warga negara, termasuk kamu, dan kamu. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Pahami nilai-nilai Pancasilanya dan Bhinneka Tunggal Ika. Terus setelah dipahami kita amalkan, ya. Amalkan dengan sifat toleransi, gotong royong dalam kehidupan sehari. Alhasil, jaga persatuan dengan tindakan nyata mulai hari ini. Itu dari menjaga generasi penjaga bangsa. Seperti kalian ini adalah generasi bangsa. Oke? Dari yang Pak jelaskan, sudah paham semua? Paham. Oke, Bapak akan kasih soal kalau memang sudah paham dan langsung dijawab ya soal nanti. Dari materi yang Pak jelaskan tadi, di sini Pak sudah menyiapkan soal. Silakan ditulis. Nanti Pak bacakan soal, kalian silakan untuk menjawabnya. Waktu cuma 2 menit. Jangan dikerjakan. Tulis soalnya. Langsung ya, Pak. Pak, langsung ya. Saya. Nomor 1. Jelaskan mengapa
persatuan dan kesatuan. Sudah ya? Hah? Sudah jawabannya sudah? 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 Oke, baik kalau sudah. Nomor 1. Jelaskan mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Baik. Dari soal ini siapa yang bisa menjawab? Silakan acungkan tangan. Silakan berdiri. Persatuan dan kesatuan penting karena Indonesia memiliki beragam suku, agama, ras, dan budaya. Dengan persatuan, masyarakat dapat hidup rukun, menghindari konflik, serta bekerja sama dengan untuk mencapai tujuan nasional. Persatuan juga memperkuat bangsa dan menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Oke, baik. Terima kasih. Kasih aplaus. Jadi jawabannya nomor 1 itu nak, itu benar jawabannya, yaitu persatuan dan kesatuan. Itu soalnya jelaskan mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Seperti yang disebut kawan tadi, yaitu persatuan dan kesatuan penting karena itu sangat memiliki beragam suku, agama, ras, dan budaya, dan persatuan. Ya, masyarakat dapat hidup rukun. Ya. Itu adalah jawaban nomor 1. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 yaitu sebutkan 3 contoh sikap yang dapat dilakukan siswa untuk merawat keutuhan bangsa dan negara. Kalian sudah menjawab semua. Silakan, siapa yang mau menjawab? Silakan. Contoh sikap yang dapat dilakukan siswa adalah 1. Menghormati teman yang berbeda agama, suku, atau budaya. 2. Bekerja sama dalam kegiatan sekolah tanpa membeda-bedakan teman. 3. Mematuhi tata tertib sekolah dan menjaga kerukunan di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih. Nomor 2 yaitu sebutkan 3 contoh sikap yang dapat dilakukan siswa untuk merawat keutuhan bangsa dan negara. Itu adalah contoh-contohnya. Nomor 1, menghormati teman yang berbeda agama, suku, dan budaya. Nomor 2, bekerja sama dalam kegiatan sekolah tanpa membedakan teman. Dan nomor 3, membenahi tata tertib sekolah dan menjaga kerukunan dan lingkungan sekolah. Itu adalah jawaban nomor 2. Kasih aplaus lagi. Oke, itu adalah nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Silakan sebutkan. Bagaimana cara menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara? Ini. Jar. Apa Jar? Tahu tuh lah kayak gini. Sudah. Angkatnya. Sudah. Belum sih kok lagi. Waju lah. Mau pernah nggak tahu aku? Itu Intan jawab deh. Baik. Selesai nomor 2, lanjut ya ke nomor 3. Silakan. Itu apa? Ajiran. Sebutkan soalnya. 3. Bagaimana cara menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara? Oke. Bisa langsung jawaban? Siapa yang bisa? Saya Pak.
Oke, Sikap silakan. toleransi dapat diterapkan dengan menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang menjalankan ibadah sesuai agamanya, tidak mengejek budaya daerah lain, dan hidup rukun dengan semua orang. Dengan toleransi, masyarakat dapat menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Nah, itu adalah jawaban dari soal nomor 3, yaitu menjaga sikap menerapkan sikap toleransi dan kehidupan sehari-hari, saling hormat menghormati kepercayaan, budaya, dan agama. Itu pada intinya toleransi kita. Sikap kita harus dijaga. Kasih aplaus. Baik, selesai dari soal ini, maka selesai pula materi kita pada hari ini. Ya, ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang telah Pak berikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan anak-anak didik sekalian di lingkungan di masyarakat, dan dapat menjadi anak yang berprestasi dan bisa membawa sampai ke kancah nasional dan tingkat internasional. Amin. Demikian Mas, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.